Hai Besti, hari ini aku lagi ada di Park Royal Service Suite Jakarta. Jadi hari ini aku ada di program Besti Review Beauty. Jadi aku mau step-step makeup untuk acara nanti malam hangout bersama teman. Let's get started Besti. Oke, untuk step pertama aku itu selalu pakai moisturizer. Moisturizer itu walaupun kulit kamu kering, kulit kamu berminyak harus selalu pakai supaya menjaga kelembapan kulit, dan ini juga salah satu step yang bisa bikin makeup itu tahan lama gitu. Nah, kalau misalnya aku kan kulitnya berminyak, jadi jangan pakai yang terlalu creamy gitu. Jadi kalau misalnya pakai emulsion boleh, pakai yang benar-benar light teksturnya, jangan yang terlalu creamy. Tapi kalau misalnya kalian yang kulitnya kering, itu cocok banget pakai yang teksturnya sangat creamy. Nah, kalau aku itu kulitnya lumayan tricky, jadi kayak kering di awal tapi nanti lama-lama berminyak. Jadi kita harus mensiasatinya dengan pakai moisturizer dulu, terus tapi moisturizernya untuk yang kulit yang berminyak, baru abis itu kita pakaiin primer yang bikin stay seharian. Nah, yang kedua kita semprot dulu pakai serum. Penting banget sih menurut aku skin prep, karena yang yang membuat ketahanan sampai seharian itu adalah ya si skin prep itu gitu. Jadi kayak bahkan dari mata itu harus di prep yang bener supaya eyeshadownya nempel, eyeshadownya tahan sampai lama. Nah, terus aku ini loncat ke prep buat mata. Jadi kan mataku ini oily, jadi harus banget pakai primer yang benar-benar lengket, bikin seharian eyeshadownya itu nggak pecah. Kalian tahu kan kadang-kadang eyeshadow tuh suka yang kayak kebelah dua gitu karena minyak. Nah, ini nih salah satu yang bikin stay. Lalu kita lanjut ke primer. Nah, primernya ini karena kulit aku berminyak, aku pakai yang dia itu lengket. Jadi istilahnya kayak dia itu pelengket antara foundation sama kulit. Jadi makeupnya akan stay. Mungkin kalau misalnya moisturizer nggak pakai primer, kalau misalnya hari-hari, kayaknya menurut aku nggak masalah deh. Tapi kalau misalnya untuk kamu emang mau stay untuk acara yang penting, acara yang seharian, primer itu sangat dibutuhkan. Nah, kenapa lanjut ke eyeshadow? Karena aku itu nggak suka kalau misalnya ada serbuk-serbuk eyeshadow itu tuh yang jatuh ke ke mata, ke bawah kulit. Jadi harus eyeshadow duluan. Jadi nanti kalau misalnya selesai pakai eyeshadow, kalau ada yang jatuh masih gampang dilap. Jadi biar bersih gitu. Tapi ini sih bebas, terserah kalian step-stepnya enaknya gimana. Nah, kalau aku kan orangnya sukanya yang aman ya, sukanya warna coklat gitu loh. Warna coklat tuh menurut aku warna aman untuk semua orang. Tapi tergantung coklatnya, ada sekarang coklat yang muda, ada coklat bata gitu. Nah, kalau misalnya kayak orang yang putih banget ya, kalau bisa jangan pakai terlalu yang coklat tua gitu, karena nanti jadinya smoky banget kan gitu. Tapi tergantung lagi acara, kalau misalnya emang acaranya membutuhkan dia untuk makeup yang heavy smoky ya nggak masalah. Tapi kan kayak sekarang anak-anak Gen Z itu tuh pada suka pakainya warna-warni loh. Pakai warna biru apa segala macem. Kalau aku tidak berani. Udah eyeshadow dikit-dikit, terus kita lanjut ke foundation. Karena dari dulu tuh sebenarnya ada palet. Dari dulu pas aku berkarir di dunia makeup itu tuh belum ada palet. Terus aku dikasih lah sama orang, ada temen aku dikasih ini sendok foundation, bener-bener sendok foundation, terus tiba-tiba hilang. Ya udah, terus aku cari di dapur sendok teh yang sama.
Ternyata malah begitu pakai sendok teh nggak hilang-hilang loh. Gitu. Terus gampang kan, enak dipegang apa segala macam. Ya udah kita pakai sendok lah terus. Terus gampang dibersihin. Kalau hilang nggak bikin ngamuk. Misalnya ketinggalan di kamar hotel bisa ngambil gitu kan. Cari yang efektif. Sebenarnya tergantung kebutuhan tuh. Kalau misalnya kayak aku mau cepet, aku tuh emang selalu pakai spons. Sponsnya ini juga harus dibasahin, tapi juga nggak boleh terlalu basah. Karena kalau basah banget nanti dia ngangkat foundationnya. Jadi kayak harus apa ya, kayak setengah-setengah kering basah gitu. Nah kalau aku sih kayak lebih cepet pakai ini gitu. Kalau pakai kuas tuh, plus kalau pakai kuas jatuhnya agak lebih tebal sedikit dan kerjanya 2 kali. Jadi misalnya kuas dulu, terus ditata pakai ini. Tapi dia jatuhnya lebih tebal kalau menurut aku. Gitu. Tapi sih kalau tekstur ini tergantung tekstur juga ya. Kalau tekstur yang si foundation aku pakai, enakan pakai spons. Ada beberapa kalau yang kayak keset banget gitu, cocoknya pakai kuas. Kenapa aku memilih foundation? Karena apa namanya, lebih nggak tahu ya, kalau foundation itu tuh kayak bisa lebih halus gitu, butirannya di kulit kayak bikin lebih soft menurut aku ya, menurut aku. Kalau cushion tuh kayak mungkin kan dia teksturnya creamy kan, jadi kayak kalau salah dikit tuh akan lebih tebal. Itu kalau menurut aku. Kalau si ini nih, si foundation tuh kayak lebih tipis, lebih sheer. Terus sama lebih bisa di blendnya gampang. Tapi kesusahnya adalah dia kan botol, jadi kayak harus tumpal gitu loh. Kalau misalnya cushion tuh lebih lebih gampang, lebih praktis. Aku sukanya glowing. Nah kalau misalnya, makanya aku carinya yang benar-benar kayak cair, yang benar-benar teksturnya tuh cair kayak gini, nggak yang terlalu matte, nggak terlalu thick gitu. Nah kalau cushion kan ada beberapa yang bikin jadi kayak tebel banget gitu loh. Nah kalau cushion tuh aku kadang-kadang suka nggak aku ingin bedak lagi, nggak di set pakai bedak lagi. Nah tapi kalau di Jakarta itu kan kadang-kadang kalau nggak di set pakai bedak, becek gitu loh. Kalau kan kayak dari sini dulu diratain. Terus kayak misalnya ininya nggak boleh terlalu dok gitu, ngambang gitu. Udah deh tuh. Habis ini kita pakai lanjut ke shading. Nah kalau aku pasti semua orang pada nanya kenapa nggak pakai concealer bawah mata. Nah kebetulan bawah mata aku itu nggak apa-apa, jadi nggak masalah nggak dikasih concealer. Cuman kalau aku tuh dikasihin concealer matanya, aku tuh makin bengep gitu loh. Jadi better aku pakai foundation di bawah mata. Kan kalau orang kan kayak selalu pakai concealer kan di bawah mata. Nah kalau aku nggak terlalu suka karena kan mataku kecil ya. Jadi kelihatannya kayak makin sembep gitu. Nah ini aku pakai highlight di tengah hidung. Ini untuk menguruskan hidung, melangsingkan hidung. Sebenarnya kalau dari samping kan lumayan ada itu tulangnya kan. Nah tapi kalau dari depan dia nih nggak ada nih di sini nih, kayak kelihatannya kayak kosong gitu loh, kayak rata. Nah jadi caranya adalah kita ininya di bagian sini, di pertegasnya tuh di bagian sini nih, biar dia kelihatannya kayak ada tulang gitu. Nah tapi kan beda-beda lagi, misalnya kalau misalnya ada hidung yang bengkok ya kita harus sesuaiin. Kontur tuh kayak memahat muka orang kan, nggak gampang saudara-saudara. Jadi kan kalau kita nggak sadar cepet kita kan main ngikutin aja kan gini jadi miring gitu. Jangan lupa di pipi. Ini cara mudahnya adalah kalau misalnya mau shading, ini ya dikempotin gitu, terus tarik dari sini ke sini. Tuh. Jadi dari dulu emang pas belajar emang biasanya pakai tangan. Bahkan dulu apply foundation tuh itu loh,
pakai tangan dulu loh. Katanya konon katanya tangan tuh bisa menghantarkan panas. Ya, cenah gitu katanya. Jadi kebiasaan aja sekarang, terus baru nanti di blendnya pakai beauty blender. Tapi kalau kayak hidung ini kadang pakai kuas, kayak buat ngerapihinnya. Tapi kayak si base-nya tadi aku tetap pakai tangan. Kayak sekarang kan anak-anak sekarang kan juga kayak blush on aja pada pakai ini kan. Pada pakai kuas, aku tetap pakai tangan. Sekarang kita masuk ke step cream blush on. Jadi menurut aku ini step yang penting banget ya si cream blush on ini. Aku tuh suka sama makeup yang pakai cream blush on. Jadi kayak makeupnya tuh kayak halus gitu dari dalam dibandingin yang kamu pakai bedak terus baru pakai blush on gitu. Kayak tetap cream blush on tuh harus penting banget ditaruh di bawah bedak. Biar jatuhnya tuh kayak lebih natural gitu, lebih halus. Ya, yang namanya pekerjaan ya. Kita mencintai pekerjaan kita semaksimal mungkin. Yang bikin gak cinta adalah bangun subuhnya itu yang kayak gitu. Tapi kalau pas ketika kita udah pegang muka klien tuh aku tuh kayak ngerasa kayak apa ya, kayak terapi gitu loh. Kayak bisa terhanyut. Kayak suka aja gitu ngeliatin muka orang terus gue rombak-rombak apanya kayak buat alis. Apa tuh menurut aku tuh kayak terapi aku aja gitu. Menyenangkan. Yang tidak menyenangkan adalah yaitu bangun pagi. Pakai loose powder, kita set. Nah kalau mau lebih, maksudnya kalau mau kan sih loose powder partikelnya halus kan. Jadi bagusnya tuh pakai loose powder kalau menurut aku. Tapi ya tergantung kulit gitu. Kayak misalnya kulit yang emang udah halus tuh. Kayak misalnya kulit yang nggak bertekstur, pakai itu nggak apa-apa, pakai compact powder gitu nggak apa-apa langsung. Nah, jujurnya ya, orang yang paling nggak pernah ngebudgetin sebulan berapa, aku tuh orangnya parah banget emang. Sampai pendapatan aja nggak tahu berapa kadang-kadang. Aku sistemnya gini, setiap setiap keluar negeri pasti beli gitu loh, beli nyetok gitu ya, sekali beli mungkin bisa kayak 10 juta beli tapi untuk berapa bulan gitu. Udah sih paling gitu kalau yang per bulan itu palingan misalnya kayak kapas, terus micellar water, yang hal-hal yang kayak gitu, cotton bud gitu. Jadi kan kalau itu kan paling ya berapa ya? 2 juta kali ya gitu loh. Tapi kalau yang besar-besarnya itu ketika aku pergi ke luar negeri selalu aku nyetok gitu. Misalnya kayak setting spray aku bisa stok 6 ya, kayak gitu-gitu. Lipstick bisa stok. Jadi belinya nggak per bulan. Beli tas. Abis kan makeup tuh udah kayak pekerjaan ya gitu loh. Jadi setiap kayak ke tempat makeup tuh cuman untuk ya udah, ini yang baru apa ya gitu, ini buat klien gue gini nih, udah bukan buat kayak diri sendiri lagi gitu, udah kayak malah kadang-kadang buat diri sendiri nggak punya ya nih gue ya, jadi kadang-kadang ngambil dari tempat klien. Terus habis kita kasih loose powder, habis pakai loose powder, langsung di set pakai ini setting spray. Nah, kalau aku tuh suka sampai becek banget biar dia glowingnya dapet. Nah, kalau misalnya makeup mau lebih tebel lagi, maksudnya mau stay sampai misalnya makeup buat ke pesta apa segala macam, abis loose powder boleh ditambahin lagi two-way cake. Nah, kalau aku ngerasa untuk kulit aku two-way cake tuh berlebihan, jadi kayak loose powder aja pakai setting spray itu udah cukup. Ya kalau setting spray benar-benar juga jangan dari deket gitu loh, benar-benar yang langsung terus kalau bisa langsung dikipas. Jadi terus kayak habis dikipas gini harus sabar. Nih kayak gini kan masih ada titiknya kan. Udah didiemin dulu, jangan sampai ditimpa lagi pakai bedak, dia bakal patchy.
Udah didiemin aja dulu gitu. Step selanjutnya kita pakai ini shading pipi. Jadi shading tadi yang pakai krim, diperjelas lagi pakai powder supaya lebih kayak gitu. Terus juga double chin nih. Jadi kan makanya aku kenapa suka pakai krim blush on di dalam sama shading cream di dalam tuh karena jatuhnya kayak lebih halus gitu dibandingin kayak misalnya kamu powder baru si shading powder. Biar hasilnya kayak gitu, halus. Jadi kalau lagi kita ngeliat asli bagus make upnya, nggak yang belang bonteng gitu kesannya. Nah. Terus kita tambahin ini shading di hidung. Oke Besti, jadi sambil makeup aku mau cerita-cerita bergosip-gosip sedikit tentang geng aku si FPJ itu. Walau sekarang lagi jarang bertemu karena semua sibuk, tapi kita selalu berkomunikasi lewat grup yang hanya Morning Manusia Glowing. Terus kalau nonton pada ketawa. Morning Manusia Glowing, udah gitu doang. Sampai ada yang marah-marah. Jangan sampai ya kita nih grupnya cuma Morning Manusia Glowing, habis itu hilang semua pagi-pagi. Kan setiap pagi menyapa cenah katanya gitu. Ayo dong morning. Gak tau lu siapa pertama dapat stikernya Morning Manusia Glowing. Ya udah terus-terusan jadi Morning Manusia Glowing setiap pagi gitu. Terus sekarang lagi pada banyak kesibukan, jadi kita lagi pada jarang bertemu. Terus gitulah. Yang paling marah-marah kan cuma Wanda Hara tuh ya. Bro kalau kayak gini caranya aku mau packing aja. Mau kemana Wanda? Mau packing dari grup ini keluar. Oh gitu ngambek gitu. Karena sekarang Pika, kita kalau manggil JJ kan Pika hanya menyapa warga aja. Pika sudah tidak menyapa warga FPJ lagi. Kan lagi sibuk kan, lagi menyalonkan lah si JJ itu, jadi sibuk sekali. Ini aku masuk ke step, terus ini aku lagi masuk ke step alis. Step alis yang gampang-gampang syusyah. Jadi aku tadi bawahnya aku pakein concealer pensil. Terus kalau udah di blend, nih pakai kuas yang rata kayak gini. Terus kita pakai ini maskara alis untuk membuat alis jadi jigrak. Sekarang kan alisnya kan kayak busi gitu kan. Busi. Alis tuh itu loh, mengikuti zaman. Ntar alis kayak zaman dulu alisnya Kylie zaman dulu kan, inget gak sih? Yang bener-bener kayak ini ditonjok. Kayak golok gitu ya kan? Zaman dulu kan alis kayak golok loh. Mengikuti zaman. Sekarang alis mulai mengikuti natural. Apakah akan kembali lagi alis akan menjadi seperti golok lagi? Ya kan? Kita nggak tahu loh. Jadi kalau buat alis tuh jangan sampai di ujung depan banget gini, karena jadi nanti ngeblok. Jadi sebatas sini aja, terus disikat gitu. Pernah sih, ya nggak usah di situ di siapa namanya, di Instagram juga gitu. Kok alisnya nggak sama ya kak gitu, kok ini nggak sama ya kan, kadang-kadang kan satu ekspresi orang kan suka beda kan gitu. Jadi ketika kita buat kayaknya sama gitu, tapi pas lagi dia ekspresi beda. Terus kedua lighting juga tuh, kalau misalnya lightingnya di sini jadi alisnya kelihatan kayak tebel sebelah gitu. Jadi ya udahlah, kalau dulu aku masih emosi menanggapinya, sekarang kayak sudahlah, biarkanlah. Yang penting kliennya ngerasa happy dan ngerasa alisnya sama kan pas lagi kita make upin gitu. Jadi ya udah nggak masalah.
Kalau aku tuh tim cukur sih gitu. Kan beberapa kan emang udah ada yang nggak mau dicukur. Nah aku tuh selalu bilang, tapi aku kalau buat alis yang nggak dicukur aku nggak terlalu bagus ya. Aku bilang gitu. Maksudnya kamu nggak masalah nggak nanti ketika orang lihat kamu di depan secara langsung kayak kurang bagus nggak apa-apa nggak? Ya aku kan serahin ke klien gitu loh. Ya kalau emang baiknya kamu nggak mau dicukur ya udah aku ikutin gitu. Tapi aku kasih pemahaman kalau ini kurang bagus nih, misalnya ditutupin pakai concealer ya. Tapi kan kalau emang dia fine ya nggak apa-apa. Gitu. Aku hanya mengikuti. Bukan yang kayak pokoknya gue harus dicukur ya. Kalau lu nggak dicukur gue nggak mau makeup sama lo. Ya enggak lah. Kita kan harus ini mengikuti klien. Aku tuh demen banget nyukurin alis klien supaya jadi lebih rapi gitu loh. Kan ada yang orang tuh suka jehong loh, suka ya gimana pada nggak takut ya? Lu pada nyukurin alis, terus alisnya tuh ditinggal setengah gini ya gimana nggak? Oh kakak gitu. Jadi tuh orang tuh kadang ada ketakutannya kan kayak klien kakak belum gitu. Tenang, aku cuma cukur bawah-bawahnya aja dong biar rapi gitu. Ya akhirnya baru oh iya ya kak ini rapi. Kan? Dengarkan kata aku. Caca tengker. Terus kalau Nanas mah rajin. Tapi kadang-kadang kalau ngeliatin gigi tuh suka kayak Gi, kamu dicukur. Kemarin udah lama nggak ketemu kayak langsung fokus kayak Gi, kamu dicukur. Kayak berantakan banget gitu kayak Bu, ayo Bu dicukur yuk. Iya deh, aku langsung deh ke brow wax. Gara-gara Cici deh katanya. Iya, aku tuh orangnya paling emang, ya mungkin makeup artist kali ya. Jadi kalau ngeliat ketemu orang tuh langsung fokusnya kayak, itu lipstiknya lebih tebelin dikit boleh. Rese. Kalau gigi mah nggak rempong. Kalau soal makeup gigi nggak rempong. Hanya goyangannya. Gimana caranya tuh makeupin gigi pasang eyeliner dengan goyangannya dia. Nengok ini. Udah tuh jadi harus megang alisnya sampai kitanya ikutan. 360 derajat. Bu. Gitu. Emang perlu ekstra tenaga. Caca mah diem, tapi diem kayak tiba-tiba psikolognya keluar kayak Cici lagi, ini Ca aku lagi susah tidur nih kemarin gini. Cici kenapa? Nggak tahu Ca kenapa ya gini. Cici ada trauma masa lalu apa yang gini. Enggak sih Ca gitu. Terus aku tawa-tawa kan. Cici nggak lucu. Kalau Cici mau nangis aja. Nangis. Iya lo gila lo dia lo. Gila kayak kok jadi nangis sih Ca gue gitu. Cici lepasin kita tuh namanya manusia. Cici tuh jangan pernah selalu memikirkan orang lain. Cici udah bahagia belum? Makin nangis. Makanya aku papa kayak Ca, aku kalau kayak gini gimana ya? Apa Ci, kalau Cici happy Cici harus lakuin. Oh yes. Ya kadang-kadang kan orang Indonesia kan harus memikirkan orang lain ya. Betul bukan? Betul. Ini stepnya langsung ke blush on. Jadi krim blush on yang tadi dipertegas pakai powder blush on. Highlighter kalau aku taruh di hidung sini biar kelihatan makin mancung. Terus di bagian sini sama di bagian pipi sini. Jadi kelihatannya kayak mukanya tuh glowing. Udah deh. Sekarang kita tambahin lagi pakai setting spray biar makeupnya makin glowing dan stay seharian. Nah sekarang udah masuk ke step yang terakhir, yaitu yang paling penting ini juga lipstick. Nah dari kemarin banyak banget yang nanya ke aku tuh lagi pakai lipstick apa sih? Nah aku tuh lagi pakai lip balmnya Avoskin Your Skin Bay Hybrid Elixir Super Sleek Tinted Melting Balm. Oke Besti, jadi ini aku langsung tunjukin produk dari Avoskin ini. Nah dia ini punya 2 shade Besti. Ada shade yang ruby, ini aku coba taruh di tangan aku.
Dia lebih merah. Dan ini shade-nya yang ruby. Dia rada merah gitu. Terus yang kedua, ini yang rana. Dia lebih ke terakota. Nah, untuk yang favorit aku mau pakai hari ini yang ruby. Karena kalau aku suka, di kulit aku suka yang warnanya merah cerah, jadi nggak perlu makeup terlalu heavy, tapi semua mata terlihat di bibir gitu. Wangi. Tuh dia pigmented ya. Cantik banget ya Besti warnanya, lihat tuh. Tapi hydrating, bener rasanya kayak lip balm, tapi lip balm berwarna. Dan warnanya lo pigmented loh ini. Oke Besti, jadi aku mau ngasih tahu tentang kandungan Your Skin Bay Hybrid Elixir Super Sleek Tinted Melting Balm ini. Si lip balm Avoskin ini bagus banget kandungannya untuk bibir. Karena dia mengandung ILIP butter yang berasal dari Kalimantan Barat dan Moringa oil dari Madura. Jadi lip balm ini bisa membantu melembutkan bibir dan menyamarkan kerutan di bibir. Ini enak banget lipstiknya dipakai. Ini judulnya lip balm sebenarnya, tapi bener-bener apa ya? Pigmented. Terus kalau udah ringan di bibir, nggak berasa pakai, tapi bener-bener melembabkan banget. Dan lihat dong kerutan di bibir aku, nggak bikin makin kelihatan, malah makin melembabkan dan melembutkan. Yang paling aku juga suka nih Besti, si lip balm Avoskin ini ada UV filter dengan SPF 20 sehingga bisa melindungi dari sinar matahari. Gila hebat banget kan zaman sekarang, lip balm aja udah mengandung skincare. Oke Besti, jadi makeup aku udah kelar. Menurut Besti gimana makeup aku? Bagus banget kan lipstiknya, bener-bener langsung terlihat cantik di muka aku. Anyway, aku sekarang mau siap-siap dulu, udah mau pergi. Nanti kita lanjutin lagi ya. Oke guys, aku udah siap-siap, udah ditungguin teman-teman aku. Gimana? Gemes nggak? Matching nggak? Anyway, thank you for watching Besti Review Beauty. Sampai ketemu lagi. Ini lah ya pakai tangan, nggak ada buku sih. Nggak ada loh, nggak bawa. Nah kalau misalnya bulat, gini aja nih, gini. Coba giniin bibir. Ambil dari sini. Gitu. Jadi dia lebih nge-lift tuh. Mau belajar masnya langsung tuh. Cobain deh. Masnya cobain deh nih. Berumah. Gitu.